Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan PPT kami yang berjudul motif dan fungsi suatu bisnis. Kelompok kami terdiri dari saya, Rizky Alif Rahman, kemudian Putri Ajeng Sela Septiani, kemudian Aulan Sadida Ridwan, dan Maria Ulfa. Pengertian bisnis. Bisnis adalah seluruh aktivitas yang dilakukan individu maupun organisasi untuk menghasilkan barang dengan tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat serta memperoleh keuntungan. Dalam praktiknya, bisnis tidak hanya sebatas mencari laba, tetapi juga mencakup bagaimana suatu organisasi memberikan nilai tambah, menjaga keberlangsungan usaha, dan memberikan kebutuhan terhadap perekonomian. Oleh karena itu, pemahaman mengenai motif dan fungsi bisnis sangat penting untuk melihat peran strategisnya dalam kehidupan ekonomi modern. Lanjut. Faktor-faktor produksi. Ini adalah faktor-faktor produksi untuk menghasilkan produk dan jasa. Perusahaan bergantung pada faktor-faktor produksi. Yang pertama, sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang dapat digunakan dalam bentuk alamiah, seperti tanah, air, maupun tanaman. Yang kedua, sumber daya manusia. Yang dimaksud sumber daya manusia adalah manusia yang mampu bekerja baik dengan tenaga fisik maupun kemampuan mental. Yang ketiga, modal. Modal terdiri dari mesin, kemudian peralatan, perlengkapan, dan fasilitas fisik yang dipakai menghasilkan produk. Yang keempat, kewirausahaan. Kewirausahaan adalah kemampuan menciptakan ide bisnis, mengatur, mengelola, dan menanggulangi risiko. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan teman saya yang bernama Ulfa. Silahkan. Baik, saya lanjutkan presentasinya. Kemudian ada pemangku kepentingan dalam bisnis. Pemangku kepentingan atau stakeholders adalah orang yang berperan penting dalam bisnis. 5 jenis pemangku kepentingan yang terlibat dalam suatu bisnis adalah yang pertama, pemilik. Memulai dan mengelola bisnis biasanya termotivasi oleh laba, presentasi, dan peluang. Yang kedua, kreditor. Memberi pinjaman dana dengan syarat perusahaan mampu membayar kembali pokok dan bunga pinjaman. Yang ketiga, karyawan. Menjalankan operasi bisnis, keberhasilan perusahaan sangat tergantung pada kontribusi dan keputusan manajer. Yang keempat, pemasok. Yang menyediakan bahan baku atau kebutuhan produksi tepat waktu dan berkualitas. Yang kelima, pelanggan. Membeli produk atau jasa. Kualitas dan harga yang sesuai kebutuhan pelanggan menentukan keberlangsungan bisnis. Kemudian, lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis ada beberapa macam. Yang pertama, lingkungan sosial. Meliputi demografi dan preferensi pelanggan. Perubahan demografi seperti peningkatan populasi lansia dan perkembangan teknologi seperti streaming memengaruhi permintaan produk. Yang kedua, lingkungan industri dipengaruhi oleh permintaan dan persaingan. Industri dengan permintaan tinggi cenderung memiliki persaingan ketat yang menguntungkan konsumen tetapi dapat menekan pendapatan dan laba perusahaan. Yang ketiga, lingkungan ekonomi. Kondisi ekonomi kuat atau lemah memengaruhi kinerja bisnis. Ekonomi kuat meningkatkan permintaan dan lapangan kerja, sementara ekonomi lemah mengurangi permintaan dan dapat menyebabkan PHK. Yang keempat, lingkungan global. Perusahaan dapat terpengaruh secara langsung atau tidak langsung oleh kondisi global, seperti persaingan dari luar negeri atau perubahan permintaan internasional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya, Putri Ajeng.
Ya, selanjutnya ada keputusan bisnis. Keputusan bisnis diklarifikasikan menjadi 3 jenis. Yang pertama, keputusan manajemen, berfokus pada penggunaan sumber daya atau karyawan mesin. Yang kedua, ada keputusan pemasaran, berfokus pada perkembangan produk, penentuan harga, distribusi, dan produksi. Yang ketiga, ada keputusan keuangan, berfokus pada pengolahan dana untuk operasi bisnis. Keputusan didasarkan pada data dan sistem akuntansi dan informasi. Akuntansi meringkas kondisi keuangan, sedangkan sistem informasi menyediakan teknologi dan pengambilan keputusan. Dampak keputusan terhadap kinerja. Kinerja perusahaan diukur melalui laba, keputusan manajemen, pemasaran, dan keuangan secara langsung. Mempengaruhi volatilitas, contohnya 1. Keputusan manajemen mempengaruhi efisiensi sumber daya. Yang kedua, keputusan pemasaran mempengaruhi penjualan dan pangsa pasar. Yang ketiga, keputusan keuangan mempengaruhi perdana dan pengolahan arus kas. Next. Motif suatu bisnis. Motif bisnis pada dasarnya adalah alasan mendasar yang mendorong seseorang untuk organisasi menjalankan kegiatan usaha. Motif yang paling utama umum adalah memperoleh keuntungan karena laba menjadi indikator keberhasilan dan kelangsungan bisnis. Namun, motif bisnis tidak berhenti pada keuntungan finansial semata. Banyak perusahaan juga memiliki motif sosial, yakni memberikan manfaat bagi masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan. Selain itu, ada motif pribadi seperti akultansi diri dan pembangunan reputasi. Motif-motif ini sering berjalan berdampingan, sehingga sebuah bisnis dapat mengejar keuntungan sekaligus berkontribusi pada kepentingan sosial. Next. Hubungan motif dan fungsi bisnis. Motif dan fungsi bisnis saling berkaitan erat. Motif keuntungan mendorong perusahaan untuk terus berproduksi dan menjalankan efisiensi. Sementara fungsi bisnis yang menyediakan barang, jasa, dan lapangan kinerja memperkuat legitimasi keberadaan bisnis di tengah masyarakat. Jika sebuah bisnis hanya berorientasi pada keuntungan tanpa memperhatikan fungsi sosialnya, maka berkelangsungannya akan terancam karena kehilangan dukungan masyarakat. Sebaiknya, jika sebuah bisnis terlalu fokus pada motif sosial tanpa pertimbangan keuntungan, maka keberlanjutan finansialnya akan sulit terjaga. Oleh karena itu, keseimbangan antara motif dan fungsi bisnis menjadi kunci utama dalam menciptakan bisnis dan berkelanjutan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya bernama Ulan. Baik, untuk kesimpulannya, bisnis merupakan kegiatan penting dalam perekonomian modern yang digerakkan oleh berbagai motif, baik untuk memperoleh keuntungan, memberikan manfaat sosial, maupun memenuhi kebutuhan pribadi pemiliknya. Fungsi bisnis sangat luas, mulai dari menghasilkan barang dan jasa, menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi, hingga menyumbang pendapatan bagi negara. Keterkaitan antara motif dan fungsi menunjukkan bahwa bisnis tidak dapat hanya berfokus pada satu aspek saja, melainkan menyeimbangkan kepentingan finansial dan sosial. Dengan keseimbangan tersebut, bisnis dapat tumbuh berkelanjutan sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan perekonomian. Next. Next. Baik, sekian untuk presentasi kami dari kelompok 3 pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, thank you. Terima kasih. Jadi ini aku hentikanlah untuk ininya recordnya. Ini Kak, sudah. Oke. Ini biasanya